Pemirsa, debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden akan digelar hari Kamis ini. Beragam persiapan terus dilakukan masing-masing paslon untuk mempertunjukkan siapa yang paling layak memimpin bangsa. Mengangkat tema korupsi, terorisme, hukum, dan HAM. Lantas sudahkah kasus-kasus ini diberantas sepenuhnya? Apa harapan rakyat terhadap pemimpin Indonesia selanjutnya? Berikut vlog Lady Marina dalam Pilihan Indonesia. Bisa siapa yang tak kenal dengan gedung di belakang saya, gedung KPK. Lembaga anti rasuah yang berulang kali mengungkap kasus kelas kakap membuat koruptor tak lagi berkutik, tikus-tikus negeri tak lagi merajalela. Meski beragam kasus diungkap, namun nyatanya koruptor tak juga jerah. Segelintir oknum penguasa terus memanipulasi uang rakyat. KPK terus melakukan beragam upaya untuk menghentikan langkah koruptor berpesta pora. Terbukti tahun 2016 KPK sukses mengungkap sebanyak 17 kali operasi tangkap tangan dan menetapkan 58 tersangka. Kinerja KPK terus meningkat. Di tahun 2017 sebanyak 19 kali operasi tangkap tangan berhasil dilakukan dan menetapkan sebanyak 72 tersangka. Tahun 2018 KPK bahkan sukses melakukan sebanyak 29 kali operasi tangkap tangan sekaligus menjadi OTT terbanyak sepanjang sejarah. Tak mengendurkan langkah, tahun 2019 KPK berniat akan mengungkap sebanyak 200 kasus korupsi. Nah, dengan beragam permasalahan korupsi yang timbul di Republik ini, sudahkah masyarakat merasa aman dari jerat korupsi para oknum penguasa? Kita akan sama-sama cari tahu dalam Suara Pilihan Indonesia. Ini sih Pak, selamat siang. Ya. Korupsi di Indonesia itu sudah seberapa parah sih Pak? Wah, saya nggak komen yang gitu ya. Tidak komen soal korupsi ya Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, hukuman apa yang paling tepat untuk diberikan kepada para koruptor Pak? Seharusnya dimiskinkan memang. Pak, selamat siang. Dengan siapa Pak? Sebentar aja saya mau nanya pendapatnya soal korupsi Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Polikarpus. Sejauh ini kasus korupsi di Indonesia udah seberapa parah sih Pak? Menurut saya sangat parah. Nah, tapi saya merasa senang karena KPK sekarang sangat aktif. Sangat aktif ya? Sangat aktif dan kita harus mendukung. Kita harus mendukung KPK? Harus mendukung Setuju KPK. sekali. Kalau tadi cowok-cowok udah, sekarang kita akan tanya pendapat wanita seperti apa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Kita akan langsung temuin. Halo, selamat siang Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Dengan Mbak Oci. Mbak Oci. Mbak Oci, saya mau tanya dong, menurut Mbak Oci, kasus korupsi di Indonesia udah seberapa parah sih Mbak? Menurut saya kasus korupsi tergantung pelakunya, tapi emang udah cukup parah. Dan biasanya di Indonesia itu terlalu disembunyikan sih. Jadi kayak kasusnya oke ada, tapi udah gitu lenyap lagi dengan gosip-gosip ataupun Yang kasus lainnya yang ya. lain. Dengan Mbak siapa namanya? Sedikit aja Mbak, soal kasus korupsi di Indonesia Mbak. Halo Mbak, selamat siang. Namanya dengan siapa Mbak? Jangan lari dong Mbak, cuma mau nanya dikit aja. Namanya dengan siapa Mbak? Dengan Dini, Dengan Dini. Mbak Dini, saya mau nanya dong soal korupsi di Indonesia. Menurut Mbak Dini udah seberapa parah sih? Emang kesel banget sih, cuman gimana sih kayak hukumannya tuh kayak masih kurang jerah aja. Orang membuat jerah para koruptor ya. Kita tanya pendapat yang lainnya. Halo Mas, selamat siang. Namanya dengan siapa Mas? Jangan Mbak, nggak mau. Lembaga negara terus berupaya untuk menghentikan para koruptor berbuat semena-mena. Tentunya pemerintah punya andil untuk membuat korupsi berhenti merajalela. Kita semua punya tugas untuk bersama-sama menjaga agar negara ini terbebas dari jerat pelaku para koruptor. Saya Lady Marina, terima kasih dan sampai jumpa.